Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lintang Permatasari dengan NIM 240601 190120004. Saya Dwi Wahyuning Tias dengan NIM 240601191359. Saya Siti Zahra Dovian dengan NIM 24060119120007. Saya Sekarwangi Kusumastomo dengan NIM 24060119120020. Dan saya Yuri Egit Ginola dengan NIM 24060119130060. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan website yang sudah kami buat mengenai SI Perpustakaan. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan login sebagai admin. Di sini saat kita membuka websitenya langsung tertampil tampilan seperti ini dan terdapat dua pilihan yaitu login sebagai user dan juga login sebagai admin. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan login sebagai admin terlebih dahulu. Lalu setelah itu ketikkan nama dan juga password. Setelah itu akan tertampil beberapa pilihan, yaitu yang pertama data anggota, yang kedua data buku, yang ketiga data kategori, yang keempat data peminjaman, dan yang terakhir terdapat data pengembalian. Untuk melihat data-datanya dapat dengan mengklik lihat selengkapnya atau melalui dashboard sebelah kiri ini. Yang pertama ada data anggota, dapat diklik lihat selengkapnya. Dan di sini juga terdapat jumlah dari data yang terdapat pada tabel. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini ada menu daftar data anggota. Di sini kita dapat melihat data-data anggota yang sudah terdaftar dari mulai nomor, NIM, nama, password, alamat, kota, email, nomor telepon, dan aksi yang dapat kita jalankan, edit, atau hapus. Di sini kita pertama akan mencoba untuk menambah data anggota terlebih dahulu. Yang pertama dengan masukkan NIM, terus nama, terus password yang dapat digunakan oleh user nantinya, alamat, kota, email, dan nomor telepon anggota perpustakaan tersebut. Selanjutnya kita simpan, dan data akan otomatis tertambah di data anggota. Selanjutnya kita juga bisa untuk mengedit data anggota yang sudah terdaftar. Misalkan kita akan mengedit nama kotanya. Lalu jika sudah kita update, dan otomatis nama kota sudah terganti, yang sebelumnya Salatiga menjadi Semarang. Di sini kita juga bisa menghapus data anggotanya dengan cara mengklik di hapus di samping kanan. Kita klik OK, dan data sudah terhapus. Sekarang kita akan mencoba fitur search di daftar data anggota. Kita akan mencoba search dengan nama Lintang. Nah, di sini sudah ditampilkan data anggota dengan nama Lintang. Kita juga bisa mencari anggota dengan selain nama, misalkan dengan alamat. Ini kita search dengan kata kunci Wiro, dan di sini menampilkan data anggota dengan alamat Wironatan, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melihat daftar data buku. Pada daftar data buku ini terdapat nomor ID buku, ISBN, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, kota terbit, editor, file gambar, tanggal ditambah, tanggal diupdate, total stok, stok tersedia, dan aksi. Pada aksi ini kita bisa melakukan edit dan hapus.
Selanjutnya kita bisa juga untuk menambahkan data buku. Kita isi ISBN-nya, kemudian judul, selanjutnya pilih ID kategori, lalu pengarang, kemudian mengisikan penerbit, kota terbit, editor. Selanjutnya kita akan menambahkan file gambar, kemudian tanggal ditambah. Untuk tanggal diupdate-nya tidak perlu diisi karena kita menambahkan data baru. Kemudian mengisi total stok dan stok tersedia, lalu simpan. Data buku telah ditambahkan. Kemudian kita akan mencoba edit dengan mengedit judul buku, lalu simpan. Kita harus mengisi tanggal diupdate-nya karena kita melakukan pengeditan. Data buku yang semulanya bahasa Inggris, kemudian setelah diedit menjadi kalkulus. Lalu kita juga bisa menghapus. Data buku tersebut berhasil dihapus. Lalu melakukan pencarian buku, misalnya mencari berdasarkan judul. Di sini sudah bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan kota terbit. Bisa juga. Lalu selanjutnya ada kategori, kurang lebih sama seperti tabel daftar buku tadi. Kita bisa melakukan tambah kategori, kemudian masukkan nama kategori, lalu disimpan. Kemudian kita juga bisa melakukan aksi edit. Kita coba edit nama kategorinya menjadi biologi murni, kemudian kita update dan berhasil diedit. Lalu kita juga bisa menghapus daftar kategori. Daftar kategori tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang transaksi, yaitu di data peminjaman. Jadi di data peminjaman ini terdiri dari ID transaksi, NIM, ID buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, total denda, ID petugas, status, dan juga aksi. Di sini kita akan tambah peminjaman. Di sini terdapat form tambah peminjaman. Kita isi ID transaksi, NIM, ID buku, tanggal pinjam, kemudian tanggal pengembalian, ID petugas, dan kita save. Selanjutnya di sini total denda akan menampilkan denda yang harus dibayar. Kemudian di sini ada status. Status misal dia belum dikembalikan, maka di sini akan menampilkan dia statusnya belum dikembalikan. Terus jika dia telat mengembalikan buku, maka dia akan menampilkan status telat 1 hari dan menampilkan denda per hari yang harus dibayar. Kemudian ada aksi kembalikan. Apabila peminjam sudah mengembalikan dan petugas mengklik aksi kembalikan, maka data yang berada di tabel peminjaman akan berada di tabel pengembalian. Di sini data pengembalian yang berisi ID transaksi, NIM, ID buku, tanggal kembali, dan denda yang harus dibayarkan. Kemudian jika kita kembali lagi ke transaksi, kemudian ke data peminjaman,
data peminjaman. Di sini jika kita meminjam misal ID buku dengan ID buku BK002, maka ketika kita mengklik data kemudian buku, maka total stoknya akan berkurang dan stok tersedianya juga akan berubah. Selanjutnya, jika kita akan keluar dari halaman, yaitu dengan mengklik logout di sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk bagian login sebagai user. Pertama-tama kita klik linknya. Lalu di sana akan disediakan dua kotak yang dimana kita mengharuskan untuk mengisi username sama password yang sudah kita buat sebelumnya di bagian admin. Setelah kita masukkan, kita bisa login. Setelah login, kita akan diperlihatkan dengan tampilan yang hampir sama dengan admin, cuma di sini isinya ada yang berbeda. Terlihat ya pada bagian dashboard itu tadi di admin ada 5, sekarang di sini ada 2 aja. Yang pertama itu ada data buku dan data peminjaman. Untuk data buku sendiri itu menampilkan data buku yang tersedia, sedangkan data peminjaman itu menampilkan data peminjaman yang dipinjam oleh usernya. Untuk pertama pada bagian data buku, kalau kita klik lihat selengkapnya, maka kita akan diperlihatkan untuk tampilan data buku. Tetapi karena di sini kita sebagai user, maka kita tidak bisa mengubah datanya tersebut. Jadi kita cuma bisa melihat data buku yang tersedia, seperti itu. Lalu apabila kita klik pada bagian data peminjaman, itu akan menampilkan data-data peminjaman yang terjadi saat ini, seperti itu. Kalau misalkan kita sudah melihat data buku maupun data peminjaman, kita bisa klik logout dan kembali ke halaman sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.